Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru. Kita ada di hari Selasa pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca sama-sama ayat yang ke-7, 8, dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Saudara bisa mengikutinya dari rumah saudara masing-masing, dari tempat saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan, Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kalau saudara mengikuti renungan yang kemarin, saya bagikan buat kita dari ayat yang ke-6. Bagaimana kita ini orang-orang yang durhaka, tapi Tuhan mati bagi kita. Allah memilih kita, mengasihi kita, dan menyelamatkan kita. Nah, di ayat yang kita baca tadi, 7-9, dikatakan bahwa untuk orang benar belum tentu ada yang mau mati. Ya. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang benar. Tapi juga untuk orang yang baik belum tentu ada orang yang mau mati. Paulus ingin memberikan satu gambaran seperti ini. Kalau kita melihat orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dia dijatuhi hukuman mati, mungkin kita kasihan kepada orang itu, tapi belum tentu kita mau memberikan nyawa kita untuk menggantikan orang itu. Ya, apalagi kalau orang itu kita tidak kenal secara pribadi, kita hanya tahu bahwa kasihan ya, dia ini tidak bersalah tapi dihukum mati, diberikan hukuman mati. Kita bisa kasihan atau iba, tapi kita belum tentu mau memberikan nyawa kita menggantikan dia. Tapi untuk orang yang baik dalam pengertian orang yang kita kenal, orang yang punya manfaat dalam masyarakat, orang yang suka membantu, suka memberi, ya, suka menolong orang lain ketika mereka diperlakukan tidak adil, masih mungkin ada orang yang mau menggantikan mereka, memberikan nyawanya untuk membela orang yang baik, karena mungkin kenal, karena mungkin pernah ditolong, sehingga orang mungkin ada yang mau untuk mereka memberikan nyawanya menggantikan orang yang baik itu. Tapi kita bersyukur saudara, sebenarnya saya dan saudara ini, kita tidak masuk orang yang benar dan orang yang baik. Kenapa? Karena kalau kita orang benar, maka status benar kita itu membuat kita sebenarnya tidak memerlukan anugerah Allah. Karena anugerah Allah lah yang membenarkan kita. Kalau kita benar, kita nggak perlu anugerah Allah. Kalau kita benar, maka pengorbanan Kristus di kayu salib menebus dosa kita, itu percuma. Kita juga bukan orang yang baik. Kenapa? Mungkin saudara berkata, tapi kan saya suka memberi, suka membantu orang. Saudara, kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu seperti kain kotor, tanpa ingin merendahkan apa yang sedang mungkin saudara terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tapi selama kita masih tinggal di dalam dunia dengan tubuh yang terbatas ini, ketika perbuatan baik kita tidak dihargai, ketika kita tidak menerima apa yang kita pikir seharusnya kita terima sebagai orang yang telah berbuat baik, maka apa yang ada di dalam diri kita ini akan bergejolak, akan memberontak, sehingga kita merasa bahwa kita layak menerima sesuatu karena kita telah melakukan apa yang baik. Nah, pertanyaannya, sesuatu yang seperti itu bisakah dikatakan perbuatan baik? Perbuatan baik yang dimaksudkan oleh Tuhan buat kita lakukan adalah seperti Dia. Kita melakukan sesuatu kebaikan dengan hati yang tulus, tanpa motivasi apa-apa. Sekalipun mungkin dihujat, sekalipun mungkin kita direndahkan, tapi karena kita melakukannya untuk Tuhan, maka itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Karena yang menjadi tujuannya adalah menyenangkan Tuhan, bukan pencapaian buat diri kita sendiri. Jadi kita bukan orang benar, kita juga bukan orang baik. Siapa kita? Kita adalah orang yang berdosa. Saudara, ada ilustrasi yang luar biasa sekali yang pernah saya dengarkan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dia memberikan ilustrasi seperti ini. Bahwa kalau kita tahu pohon belimbing, saudara ya, pohon belimbing itu kan buahnya asam ya, secara umum ya. Kita bisa enggak kita campur gula 1 kilo dengan air 1 liter? Itu kan jadinya manisnya luar biasa. Kemudian kita siram pohon belimbing itu dengan air gula itu setiap hari.
dengan harapan nanti buah yang keluar akan manis. Apakah mungkin itu terjadi? Nggak mungkin, saudara, karena secara nature memang belimbing itu buahnya asam, ya, bukan manis. Kehidupan kita juga seperti itu. Kita coba menyiram kehidupan ini dengan perbuatan baik, sehingga kita berharap bahwa dengan perbuatan baik itu maka tabiat dosa dalam hidup kita ini akan hilang. Nggak bisa, saudara, karena kita telah lahir ke dalam dunia ini dengan membawa bibit dosa dari Adam. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini pasti akan mendatangkan sesuatu yang jahat dalam hati dan pikiran kita. Tapi kita bersyukur, saudara, kita bukan orang benar, kita juga bukan orang baik. Tapi firman Tuhan berkata, Dia mati bagi kita, orang-orang berdosa. Ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Kematiannya memberikan kita status yang baru, yaitu benar di hadapan Allah. Karena kita benar di hadapan Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka perbuatan-perbuatan baik kita itu diperhitungkan oleh Allah. Saudara, bahkan dikatakan kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara, ini adalah kabar baik yang luar biasa, yang harusnya membuat kita mengerti bahwa kita ini sangat lemah dan kita tidak mampu menghadapi dosa dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita merasa dengan banyak berbuat baik maka kita mampu untuk mengalahkan kuasa dosa dalam hidup kita, maka kita sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena tidak mungkin perbuatan baik bisa mengalahkan dosa. Hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhanlah yang mampu mengalahkan dosa dan membebaskan kita dari setiap murka Allah yang sudah menanti orang-orang yang berdosa. Saudara, seharusnya semua manusia itu menerima hukuman atas dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita manusia berdosa bukan karena kita melakukan sesuatu yang jahat, memikirkan sesuatu yang jahat, bukan. Kita berdosa karena memang kita lahir sebagai keturunan Adam. Tapi kita bersyukur dari sekian banyak orang yang ada di dalam dunia ini, Allah memilih kita. Dia menentukan kita, menetapkan kita menjadi umat kepunyaannya. Dia menetapkan kita untuk menerima kasih karunia. Semua dilakukan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kasih Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang besar, yang menyelamatkan setiap kita orang percaya. Biarlah kita semakin bergairah dengan Tuhan, semakin bersemangat dalam menghadapi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.